Perkenalkan, nama saya Ardian Arif Efner Putra dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan Virtual Area Network, apa itu VLAN, cara kerja VLAN, dan perbedaan VLAN dan LAN. Yang pertama, pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN atau Local Area Network. VLAN memungkinkan konfigurasi jaringan secara virtual dan membuat pengaturan jaringan menjadi fleksibel dengan segmen yang dapat dibuat berdasarkan organisasi atau departemen, bukan lokasi workstation. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasinya, baik menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus diindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Switch atau bridge yang manageable digunakan untuk mengaturnya dan bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN. Untuk menghubungkan antar VLAN, dibutuhkan router atau software pengalamatan yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya. Perbedaan VLAN dan LAN. Perbedaan yang jelas antara Local Area Network atau LAN dan Virtual Local Area Network atau VLAN adalah bahwa LAN sangat bergantung pada letak atau visi dari workstation dan menggunakan switch hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Sementara VLAN memiliki kelebihan yang memungkinkan workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN atau bagian atau organisasi kelompok dan sebagainya tetap saling terhubung walaupun terpisah secara fisik. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat jaringan VLAN sederhana. Bisa dilihat pada di sini di Cisco Packet Tracer, saya sudah membuat contoh dengan dua PC, dua laptop, dan dua switch. VLAN yang pertama itu VLAN 100 dengan nama Telkom Bandung, dan yang kedua VLAN 200 dengan nama Telkom Purwokerto. Pertama-tama mari kita masukkan IP address pada masing-masing PC dan laptop terlebih dahulu. Yang pertama itu ada PC 0. Pada bagian PC 0, mari kita isi dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 250. Selanjutnya kita masukkan IP address pada PC 1, yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask 255, 255, 255, 0. Selanjutnya kita masukkan IP address pada laptop 0, yaitu 192.168.1.3 dengan subnet mask 255, 255, 255.0. Dan yang terakhir, kita masukkan IP address laptop 192.168.1.4 dan yang subnet masknya 255, 255, 255.0. Oke, selanjutnya mari kita mengkonfigurasikan VLAN pada konfigurasi switch 0. Pertama-tama kita masukkan kode enable, enak juga bisa, konfigurasi terminal dengan nama sesuai dengan
yang tadi hostname. Dengan hostname switch 1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat VLAN 100 pada switch 1 ini. Kita ketikkan VLAN 100. Kita menamakan VLAN 100 ini dengan Telkom. Kita namakan dengan Telkom Bandung. Oke, berhasil. Selanjutnya exit. Dan kita setting VLAN 200 dengan nama Telkom Purwokerto. Oke, berhasil. Kita exit. Lalu kita masuk interface. Baik, kita akan memasukkan interface 01, di mana FA01 ini terhubung switch dengan PC 0. Kita akan lakukan switch port mode akses. Switch port mode akses berguna untuk agar PC bisa saling terhubung. Lalu kita switch port akses VLAN 100. Exit. Selanjutnya kita memasuki interface FA11, di mana FA11 ini terhubung dengan switch 1 dengan laptop 0. Kita lakukan switch port mode akses agar bisa saling terhubung. Dan yang terakhir, switch port akses VLAN 200. Dan exit. Selanjutnya kita memasuki interface di mana kabel terhubung dengan sesama switch 1 dan switch 2. FA2/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Switch port mode terang ini adalah penghubung baik antara switch dengan switch atau switch dengan router. Fungsi dari terang adalah untuk menjadi penghubung antara dua switch yang telah terkonfigurasi VLAN. Terang dapat diibaratkan sebagai batang pohon yang berfungsi untuk menghubungkan ranting-ranting pada pohon. Baik, kita selesai mengkonfigurasi pada switch 1 ini. Selanjutnya kita akan ke switch 2. Baik, kita telah berada di switch kedua. Mari kita mulai. Enable konfigurasi terminal dengan hostname-nya switch 2.
Lalu kita setting VLAN 100 dengan nama Telkom Bandung. Exit. Terus yang selanjutnya VLAN 200 dengan nama Telkom Purwokerto. Exit. Lalu kita memasuki interface pada interface 01. Lalu kita switch port mode akses supaya agar terhubung dan switch port akses VLAN 100 tadi. Lalu exit. Dan yang kedua, kita memasuki interface FA1/1. Lalu kita switch port mode akses supaya bisa terhubung. Dan selanjutnya switch port akses VLAN 200. Exit. Dan yang terakhir kita memasuki interface 2/1, di mana interface 2/1 ini menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Lalu kita switch port mode terang. Maaf. Oke. Lalu kita exit. Baik, dan yang terakhir verifikasi untuk mengetahui VLAN ini sudah berhasil atau tidak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dengan mengetikkan show VLAN. Bisa dilihat di sini pada switch 1 pada port FA01 kita sudah memasukkan VLAN 100 dengan nama Telkom Bandung. Dan selanjutnya dengan VLAN 200 dengan nama Telkom Purwokerto status aktif pada port FA1/1. Pada perintah show VLAN ini digunakan untuk melihat VLAN yang dikonfigurasi pada switch. Dengan perintah ini, kita dapat melihat port-port mana saja yang telah dikaitkan ke VLAN dan kondisinya saat ini. Dan selanjutnya, kita ketikkan show in terang. Nah, perintah show interface terang ini digunakan untuk menampilkan port yang telah dikonfigurasi sebagai terang. Pada port FA21 dengan mode on, terang on. Untuk memastikan konfigurasi telah berjalan dengan benar, lakukan ping dari PC1 ke PC2. Baik, di sini kita sudah memasuki desktop pada PC1, yaitu PC0. Kita masukkan command prompt. Di sini kita akan mengecek apabila kita nge-ping dari PC1 ke PC2, maka akan sukses. Kita ketikkan ping dan IP address PC2.
168.1.2. Maka, eee, proses ping ini dari PC1 atau PC0 ini ke PC2 terlihat berhasil. Dan apabila kita ping dari PC0 ini ke laptop 0 dengan IP address PC0, kita masukkan ping 192.168.1.1.3, maka yang akan terjadi akan request timeout. Bisa kita lihat di sini request timeout. Nah, asal ini datang seharusnya balas dari laptop yang dituju. Dari ping PC1 ke laptop 1 ini, laptop 1 tidak memberikan balasan ke PC1, dikarenakan mereka tidak bisa berkomunikasi. Satu sama lain tidak saling berinteraksi walaupun memiliki network yang sama. Hal ini karena mereka tidak berada pada broadcast domain yang sama. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari jaringan VLAN adalah, VLAN merupakan suatu model jaringan, yang memungkinkan konfigurasi jaringan secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dan dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. VLAN juga diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Kelebihan dari VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN atau bagian organisasi kelompok dan sebagainya dapat tetap saling berhubung walaupun terpisah secara fisik. Baik, sekian dari video VLAN mengenai VLAN. Saya Ardian Arif Pamit undur diri. Terima kasih.